Udah dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 7C? Baik, Ibu. Alhamdulillah seluruhnya sehat, cerdas, ceria ya pada hari ini. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya kepada ketua kelas. Silakan untuk pimpin doanya. Oke, sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Amin. Amin. Semoga pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar ya anak-anak. Amin. Baik, sebelum itu Ibu ingin memeriksa kehadiran terlebih dahulu. Apakah semua anak-anak kelas 7C hadir? Hadir. Alhamdulillah luar biasa ya, semuanya rajin dan hadir selalu. Baik, pada pembelajaran hari ini kita akan berkorespondensi dengan surat pribadi dan surat dinas. Nah, adapun untuk temanya itu kita akan mempelajari surat pribadi dan surat dinas. Untuk penilaiannya Ibu akan nilai dari seluruh aspek. Jadi Ibu harap siswa-siswa ini bisa bekerja sama supaya hasil pembelajaran kita berjalan dengan maksimal ya. Adapun untuk awal pembelajaran hari ini kita akan mengerjakan sebuah proyek dengan kelompok. Untuk itu nanti Ibu akan membagi siswa-siswi kelas 7C ke dalam beberapa kelompok. Apakah dapat dipahami? Dapat, Ibu. Baik. Nah, kenapa tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Nah, kenapa kita harus belajar mengenai berkorespondensi dengan surat? Nah, diharapkan dari pembelajaran ini ya anak-anak itu bisa merancang surat sendiri, baik itu dalam skala pribadi ataupun nanti ketika sudah berada di sebuah instansi atau yang bisa kita kenali dengan surat dinas yang tentunya secara tertulis. Nah, dengan memperhatikan struktur dan ciri kebahasaan yang ada pada surat tersebut. Nah, apakah di sini anak-anak ada yang masih ingat minggu lalu Ibu menugaskan anak-anak tentang apa? Membaca jenis dan tujuan surat pribadi. Iya, tepat sekali ya. Pada minggu lalu Ibu sedang menugaskan anak-anak untuk membaca bab 7 bagian 1, yaitu tentang jenis-jenis surat pribadi beserta tujuannya. Apakah semuanya sudah membaca? Sudah. Luar biasa ya kelas 7C. Nah, dari hasil bacaan tersebut, Ibu harap siswa-siswi di sini itu bisa mengisi sebuah kuis ya. Nah, silakan dipindah ya laman yang ada di depan. Nah, ini kuis ini untuk mengetahui seberapa jauh tingkat pemahaman kalian tentang jenis-jenis dan struktur surat pribadi. Kenapa? Karena setelah kalian mengetahui, maka hari ini kita akan belajar untuk mengetahui struktur serta ciri kebahasaan. Supaya apa? Supaya pembelajaran kita semakin sempurna dan rancangan surat yang kita buat semakin lengkap. Nah, adapun untuk pembelajaran hari ini, materi tentang struktur dan ciri kebahasaan akan Ibu muat pada tautan yang ada di depan. Silakan dipindah ya. Ibu beri waktu 10 menit. Apakah cukup? Cukup. Cukup. Silakan untuk membaca terlebih dahulu ya. Kita membaca senyap selama 10 menit. Sudah, Ibu. Sudah? Sudah. Wah, luar biasa ya. Nah, sekarang coba perhatikan sebuah surat yang ada di depan. Melihat contoh surat di depan, apakah ada yang merasa familiar dengan struktur dan jenis tulisan yang ada di depan ini? Ibu ingin bertanya, apakah kelas 7C ada yang pernah membaca sebuah surat? Baik, coba di sini siapa yang ingin menceritakan pengalamannya ketika membaca atau menulis sebuah surat? Laina, baik, silakan. Saya pernah bertukar pesan melalui
melalui surat dengan seorang sahabat yang kini tinggal di luar negeri. Di dalam surat tersebut, saya menuliskan sebuah pesan yang berisi kabar. Dari pesan tersebut, saya dapat mengetahui keadaan sahabat saya yang sekarang tinggal jauh dari Indonesia dan mengetahui budaya baru dari tempat dia tinggal. Wow, luar biasa ya. Ternyata Laila pernah mencoba menulis sebuah surat, dan manfaat dari tulisan Laila tersebut, dia bisa mengetahui kabar dari seorang sahabatnya yang tinggal jauh. Nah, itu adalah salah satu manfaat jika kita bisa menulis sebuah surat. Nah, sekarang coba kita perhatikan. Di sini Ibu memiliki 2 jenis surat. Ini surat yang pertama. Silakan diperhatikan baik itu dari struktur, ciri kebahasaan, dan lain-lain. Sudah? Sudah. Baik. Dan ini adalah surat yang kedua. Nah, tentunya berbeda ya dengan jenis surat yang pertama. Oleh karena itu, hari ini kita akan mencari tahu kira-kira apa tujuan dari surat yang pertama dan apa tujuan dari surat yang kedua dan apa yang membedakan keduanya. Nah, kedua jenis surat tersebut akan Ibu tugaskan kepada siswa-siswi secara berkelompok untuk dikerjakan dalam sebuah proyek merancang surat. Nah, adapun hal-hal yang harus diperhatikan ya ketika merancang surat ini. Yang pertama ada struktur-strukturnya ya. Seperti pada salin dia di depan, bahwa sebuah surat pribadi itu berisi alamat, tanggal, salam pembuka, kalimat, isi surat, penutup surat, lalu ada salam akhir, nama, dan tanda tangan. Nah, adapun untuk surat dinas lebih kompleks ya anak-anak, di mana surat dinas itu memiliki bagian-bagian yang lebih rinci seperti kepala surat, nomor surat, tanggal surat, lampiran, lalu ada perihal, alamat surat, dan lain-lain, lebih panjang dan lebih kompleks. Nah, sekarang silakan berkelompok kita merancang sebuah surat ya. Adapun tahapan-tahapannya sudah Ibu sampaikan di salin dia di depan, di mana ketika kelompok kalian ingin memilih jenis surat pribadi, maka yang pertama harus dilakukan adalah menentukan tujuan. Lalu kita bisa langsung menulis alamat dan tanggal surat. Lalu kita jangan lupakan ya salam pembuka di surat pribadi, ada kalimat pembuka. Isi adalah hal yang paling penting ya dalam sebuah surat, mau surat pribadi ataupun surat dinas itu harus disampaikan. Penutup surat, salam penutup, nama dan tanda tangan. Silakan sekarang Ibu akan memberi waktu selama 30 menit. Silakan berdiskusi secara berkelompok ya. Pilihlah sebuah jenis surat yang kalian kuasai, baik itu surat dinas ataupun surat pribadi, lalu tuliskan rancangannya pada LKPD. Setelah itu, Ibu ingin meminta perwakilan kelompok untuk menyampaikan hasil diskusinya ke depan. Bisa dipahami? Bisa. Baik. Silakan ya. Sudah, Bu. Baik, sudah selesai? Sudah. Sekarang Ibu ingin mempersilahkan ya, baik itu dari kelompok 1 sampai kelompok 4. Kira-kira siapa yang ingin menyampaikan terlebih dahulu? Aul. Baik, ini kelompok 1. Silakan Aulia dari kelompok 1. Baik, terima kasih Bu. Di sini saya menulis surat pribadi. Yogyakarta, 10 Juni 2022. Untuk Ibu, aku baik-baik saja di sini. Saya harap Ibu juga sehat. Aku menikmati hidupku di kota baru dan pekerjaan baru ini. Meski tidak ada tempat seperti rumah, saya mencoba membangun rumah keduaku di sini di Jogja. Pekerjaan ini adalah hadiah luar biasa yang Tuhan berikan. Bekerja di sirkuit universitas, saya memiliki kesempatan untuk bertemu banyak ilmuwan hebat. Saya juga belajar dengan beberapa di antara mereka. Aku akan membawakan oleh-oleh dari Jogja saat pulang nanti. Sampaikan salamku pada ayah dan nenek ya, anak tersayangmu, Aulia. Baik, luar biasa ya ternyata pemaparan dari kelompok 1 yang tadi membuat surat apa? Surat pribadi ya? Baik, itu kita simpan dulu ya. Lalu selanjutnya kelompok siapa yang ingin menyampaikan? Baik, ini kelompok 2 ya. Kelompok 2 memilih jenis
jenis surat apa? Dinas. Surat dinas. Baik. Nomor 26/MB/A/2023 perihal surat undangan lampiran 1 halaman susunan acara kepada yang terhormat manajer pengadaan PT Makmur Berkah. Bersama dengan surat ini, saya yang bertangan di bawah ini sebagai direktur dari PT Makmur Berkah mengundang saudara untuk hadir dalam rapat manajemen tengah tahun 2023 yang akan diselenggarakan pada hari Senin tanggal 3 Juni 2023 pukul 11 sampai 13, tempatnya di ruang rapat utama PT Makmur Berkah, agar segera melakukan lelang atas pengadaan alat tulis kantor untuk semua cabang PT Makmur Berkah. Lelang pengadaan selambatnya terlaksana 3 bulan setelah surat ini dikeluarkan. Demikian surat undangan yang disampaikan, semoga yang bersangkutan dapat menghadiri acara tersebut. Terima kasih, hormat kami, Jakarta, 16 Juni 2023. Mengetahui Sunardi Surya. Baik, luar biasa ya, ternyata kelompok 2 telah membuat jenis surat dinas. Setelah tadi kita menyimak ya pemaparan dari kelompok 1 dan 2 tentang jenis surat dinas dan surat pribadi. Kira-kira di sini adakah yang ingin menanggapi atau ingin memperbaiki bila ada hal yang kurang dari surat buatan teman-teman yang tadi? Siapa, silakan. Ya, Yuza. Yuza ingin menanggapi kelompok mana? Kelompok saya sendiri. Baik. Yuza menanggapi hasil buatan kelompoknya ya. Ya, jadi untuk bagian sebentar Ibu sudah hampir lengkap, namun akan lebih baik jika dijelaskan posisi pembuat surat, jabatannya sebagai apa untuk mengetahui keundangannya sang pembuat surat, kayak apa mau pilih jadi guru bahasa Indonesia atau sebagai manajer atau engineer gitu. Oh iya, baik, luar biasa ya, ternyata sangat teliti Yuza. Yuza tadi menambahkan bahwa katanya akan lebih baik bila surat dinas tersebut disertai dengan nama dan jabatan sang pembuat surat. Sekarang Ibu akan membuka lagi, siapa yang ingin menanggapi? Baik, Melinda. Baik, Melinda juga ingin mengoreksi hasil buatan temannya ya, baik. Tidak ada salam pembuka yang disampaikan, penulis langsung menyampaikan isi. Akan lebih baik jika menyampaikan salam seperti halo atau menanyakan kabar. Ada surat yang tadi dibacakan, pesan langsung pada isi surat, Bu. Memang kami ada Oh, kekurangan. baik. Ternyata Melinda menyadari ya bahwa ada kekurangan, luput ya tadi, ada kelutan bahwa tidak menyampaikan salam pembuka. Nah, ada baiknya bahwa surat tersebut dibuka dengan salam pembuka ya, seperti halo atau hai, apalagi kepada orang tua. Baik, terima kasih ya Melinda. Untuk selanjutnya Ibu akan membuka sesi tanya jawab ya, barangkali ada siswa-siswi yang masih ingin mengetahui lebih banyak tentang jenis surat pribadi dan surat dinas. Apakah ada yang ingin bertanya? Baik, Afian. Sangat aktif ya kelompok 1, luar biasa. Saya ingin bertanya, Bu, mengapa kita harus menyertakan struktur yang lengkap dan sangat banyak dalam menulis surat dinas? Baik. Pertanyaannya kenapa kita harus menyertakan struktur yang lengkap apabila kita ingin menulis surat dinas? Ya betul, struktur dan ciri kebahasan pada sebuah surat itu diperlukan ya anak-anak. Hal itu untuk membedakan ciri ciri surat tersebut. Bila struktur yang digunakan adalah struktur surat dinas, maka kita dapat mengetahui bahwa surat tersebut merupakan surat dinas. Seperti ini ya, pembeda yang sangat lengkap. Siapa yang bisa menyebutkan perbedaan jelas antara surat pribadi dan surat dinas? Bahasanya, Bu. Ya silakan Aulia. Baik, Bu. Perbedaannya mohon maaf Ibu. Perbedaannya ada di kepala surat, nomor surat, kemudian ada juga di dan lampiran Ibu, dan perihal surat seperti itu. Iya betul. Bisa kita lihat ya di sini dari susunannya betul sekali Aulia, bahwa surat pribadi tidak memiliki bagian yang sama seperti surat dinas, tidak disertai kepala surat, nomor surat. Kita bisa langsung menuliskan alamat, tanggal, salam pembuka, isi dan lain-lain seperti itu. Baiklah, apakah siswa-siswi hari ini sudah memahami pembelajaran kita hari ini? Baik, kalau begitu Ibu ingin satu orang membantu Ibu untuk menyimpulkan. Baik, Aida. Hari ini kita belajar
belajar untuk merancang surat. Terdapat 2 jenis surat, itu ada surat pribadi dan surat dinas. Surat pribadi bisa kita gunakan untuk bertukar kabar, mengirim pesan, dan bersifat non formal. Sedangkan untuk surat dinas itu merupakan surat formal yang biasanya dikeluarkan oleh suatu lembaga, instansi, atau perusahaan. Terus dalam menulis surat kita juga harus memperhatikan struktur dan ciri kebahasaannya guna membedakan antara kedua jenis tersebut. Betul. Tadi pertanyaan Afian juga terjawab ya oleh Aida bahwa dengan struktur dan ciri kebahasaan itu kita bisa membedakan 2 jenis surat tersebut. Terima kasih ya Aida. Kita simpulkan kembali ya pembelajaran hari ini bahwa antara surat pribadi dan surat dinas itu merupakan bagian dari jenis-jenis surat. Nah, seseorang bisa menyampaikan pesan melalui surat dengan memperhatikan tujuannya. Apakah tujuannya untuk pribadi atau dinas? Nah, surat juga ditentukan oleh ciri kebahasaan dan unsur surat yang digunakan. Baik. Nah, untuk memperkaya pengetahuan kalian, di sini Ibu sudah menyediakan latihan. Silakan dipindai dan dikerjakan di rumah. Itu dikumpulkan minggu depan. Nah, ada pun tugas lainnya ya. Silakan baca bab 8 bagian 1 tentang teks deskripsi ya. Itu akan menjadi bahan diskusi kita pada minggu depan. Dapat dipahami? Dapat. Baik, kalau begitu sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Kita akan membahas tentang teks deskripsi ya. Semoga anak-anak sehat selalu dan tetap ceria sampai akhir pembelajaran ya. Jangan dulu pulang sebelum sekolah bubar. Oke, terima kasih.